warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua MUI Desa Cibadung, Bapak Kiai Madu Qasim, yang terhormat Dewan Penasihat DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Al-Ustadz Arfan Hurizal, yang terhormat Dewan Penasihat DKM Al-Ikhlas Al-Ustadz Muhammad Tahir, yang terhormat Ketua DKM Al-Ikhlas Al-Ustadz Muhammad Asta, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Al-Ustadz Muhammad Ibnu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Paguyuban Cibadung Bogor Residen 1 beserta jajarannya Bapak Rinaldi Pramono, juga para donatur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Saya doain ibu-ibu semoga diberikan umur yang berkah, rezeki yang melimpah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang dari Madinah kebeli sawah sama mobil mewah. Alhamdulillah. Bu, sanggup sampai jam 1 siang? Ibu sanggup, saya kagak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya merasa senang sekali. Saya lihat ibu-ibu begitu bersemangat untuk hadir di peringatan Maulid Nabi. Berarti ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan memang kumpulnya kita di sini adalah untuk menambah rasa cinta dan iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kita sekarang ini lebih kenal dengan keluarganya artis ketimbang keluarganya Nabi, betul? Boleh saya tes, boleh? Ayo, yang bisa jawab hebat. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Ayo. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad, Pak? Gak ada yang tahu? Coba saya tes nama artis. Siapa istrinya Raffi Ahmad? Hah? Nabi tahu apa? Ayo, saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Nabi bercerita tentang hari kiamat. Wah, dahsyatnya luar biasa itu hari kiamat. Tapi ada seorang Arab Badui datang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Tadi engkau Rasul bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Yang saya tanya, ya Rasul, kapan itu terjadinya hari kiamat? Lalu Rasul menjawab, wa madza a'tadta laha, apa yang sudah kamu siapkan kalau nanti sudah datang hari kiamat? Kata orang Arab Badui tadi, la syai', nggak ada ya Rasul. Saya nggak punya persiapan banyak, sholat biasa aja, puasa ya biasa di bulan Ramadan. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya Rasul, saya di dalam hati saya ini ada rasa cinta saya kepada
kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi? Bu, Pak, nih, jawab Nabi begini. Anta ma'aman ahbabtalah. Engkau nanti dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu cinta enggak sama Nabi? Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi. Amin. Bu, cinta enggak sama ulama? Cinta enggak sama orang baik? Kalau kita cinta sama orang baik, insya Allah nanti kita dikumpulkan bersama orang yang baik. Apa ciri orang yang cinta? Kata ulama, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa orang kalau udah cinta, udah demen nih sama orang yang dia cintai, kapan dan dimanapun dia akan ingat sama kekasihnya. Benar-benar. Kalau Bang Udin sama Pok Yati lagi jatuh cinta, di sini ada yang Bang Udin ada? Ini Bang Udin demen banget sama Pok Yati. Kata Bang Udin, dimanapun ingat nama Yati. Mau makan, oh Yati. Mau tidur, oh di belakang sambil beol, oh Yati. Ya Bu, dia nyanyi dah. Indahnya malam, tak seindah wajahmu. Putihnya salju, tak seputih kulitmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Bu, Ibu, kalau kita cinta sama Nabi berarti sering baca sholawat. Ibu-ibu di sini nggak ada nggak yang suaminya hobi mancing? Ada? Bacain sholawat. Benar? Pak, ada nggak suaminya yang istrinya susah diatur? Bacain sholawat. Sholawat. Bu, ini rahasia Bu. Bu, rahasia supaya suami kagak kawin lagi. Mau tahu? Dengerin. Ini jangan sampai kaki kita nih, bahaya nih. Ya Bu, dengerin. Ibu, kalau suaminya tidur, usap embun-embunnya. Diusap, ditiupin, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan keras-keras. Nanti kalau dia melek bahaya. Baca yang sholawat. Sebab apa? Sebab sholawat itu kalau kita bacakan dapat rahmat Allah. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang membaca kepada aku satu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allah kasih kita 10 rahmat. Alhamdulillah. Mau rezekinya gampang, baca sholawat. Mau dapat kerjaan, baca sholawat. Mau dapat jodoh yang bagus, baca sholawat. Ini guru saya Al-Habib Sekap bin Mahdi. Kasih saya kami ijazah. Setiap habis sholat isya, baca 400 kali sholawat. Sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Sanggup Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Muncul pertanyaan, Bu. Muncul pertanyaan. Pak Ustadz, kenapa sih kita mengadakan maulid Nabi sekarang ini? Maka saya jawab, kita hidup sekarang di zaman teknologi. Betul? Teknologi itu memang memudahkan kita untuk berbuat. Dulu orang kemana-mana naik kuda, sekarang naik apa? Naik mobil. Dulu ibu-ibu kalau nyuci baju di pinggir kali pakai penggilesan, sekarang pakai apa? Mesin cuci. Betul? Dulu kalau saya masih kecil, hiburannya radio, dengerin sahur sepuh. Ya. Rama Kumbara, Mantili tuh. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Sekarang megang HP. Betul apa enggak? HP kira-kira bahaya apa enggak? Ayo, siapa yang bilang bahaya HP? Siapa yang? HP bahaya enggak? Saya tanya, siapa yang sering megang HP dibandingkan dengan Al-Quran? Kita semua sering. Ya enggak? Nah, kalau ya, Bu, di HP kita bisa lihat orang joget, bisa enggak? Makanya sekarang lewat HP budaya-budaya barat masuk ke kita. Budaya-budaya free sex, kumpul kebo, pergaulan bebas, udah masuk enggak ke kampung kita?
Udah masuk apa belum? Sekarang banyak anak-anak remaja gayanya doang pacaran tapi kelakuannya udah kayak suami istri, betul? Setuju apa enggak nih? Bahkan data nasional BKKBN mencatat kira-kira 74% dari anak-anak remaja putra-putri kita yang usianya 15 tahun sampai dengan 19 tahun sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Kira-kira bahaya enggak, Bu? Bahaya enggak, Pak? Tapi sayangnya kita lebih sayang sama mobil kita dibandingkan anak gadis kita. Kalau mobil dikasih selimut, ya enggak? Tutup mobilnya dikasih, kuncinya dikasih. Kalau lecet dibawa ke bengkel. Giliran anak-anak kita gadis pulang jam 10 malam, orang tuanya tenang aja. Yang penting lu bawain gua martabak telur. Ada di sini orangnya? Enggak ada. Alhamdulillah. Nih lewat HP bahaya. Kalau kita pegang HP nggak punya filter iman. Betul. Yang kedua, budaya judi. Dulu waktu saya masih kecil ada namanya judi SDSB. Bapak pernah tahu, Pak? Pernah tahu ya? SDSB itu tebak angka. Nanyanya sama siapa? Nanya ada orang gila lewat ditanya, kenapa buat apa? Tuh ditanya. Atau ada orang tabrakan, dilihat plat nomornya, wah 789, dia pasang tuh keluar. Gila SDSB dulu. Atau ada orang nanya ke kuburan, atau nanya ke dukun, itu dulu. Bayarnya cuma 1.000, satu karcis 1.000. Sekarang lewat HP orang bisa judi online. Karena dia sudah kerajingan judi online, akhirnya dia mencuri uang orang tuanya, nggak bisa nyuri, akhirnya dia bunuh tuh orang tua. Karena apa? Karena judi on. Bahaya nggak kira-kira? Ayo Bu, belum lagi ibu-ibu nih, ibu-ibu lewat HP bisa lihat model-model pakaian, benar nggak? Ada pakaian yang keteknya kelihatan. Ya, benar. Ditiru sama orang kampung kita. Ditiru, emak-emak pakai baju keteknya kagak kelihatan. Gini, dilihat jelek. Tuh, kira-kira bahaya nggak kayak gini? Maka itu kita perlu menghadirkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW supaya hidup kita di dunia teknologi sekarang ini ada filter. Gimana kita bermedsos? Ulama-ulama Nabi Muhammad mengajarkan kalau kita bermedia sosial akhlaknya harus dipakai. Ini haram, jangan ditinggalkan kalau yang haram. Kalau yang boleh, ayo kita lakukan. Maka itu kita mau bahas nih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau ada orang yang bertanya siapa Nabi yang paling ganteng, kira-kira Nabi siapa? Bukan. Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu keringatnya wangi. Makanya Siti Aisyah kalau Nabi keringetan itu Siti Aisyah seringkali mengelap keringatnya Nabi lalu dicium sama Siti Aisyah. Keringatnya Nabi wangi. Coba ibu cobain sama keringat suami ibu. Ya, cobain ya. Misalnya suami ibu pulang dari sawah, basah kuyup, keringatnya dilap, cium, kira-kira wangi apa apa Bu? Hah? Bau asem. Ludahnya Nabi nih. Abu Bakar pernah disengat kalajengking, satu riwayat ular. Luka, sakit lukanya Abu Bakar. Diludahi sama Nabi, langsung kering itu lukanya Abu Bakar. Ibu-ibu kalau digigit sama ular diludahin sama suami ibu kira-kira ditinggal. Makanya kita bersyukur punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wajahnya ganteng. Kata sahabat-sahabat Nabi, belum pernah aku lihat seseorang yang wajahnya yang begitu indah, melebihi indahnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Alfi, hidungnya mancung bagaikan huruf alif. Nuniyul hajib, itu beliau punya alis melengkung kayak huruf nun, melengkung alis Nabi. Mimiyul fami, mulutnya bulat seperti huruf mim. Kalau Rasulullah tersenyum, semua orang itu merasa hatinya begitu senang dengan lihat senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah lewat satu kampung, Rasul lewat satu gang,
Rasulullah lewat sini. Rasulullah lewat sini kenapa? Karena dari wanginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama-ulama mengatakan gantengnya Nabi Yusuf adalah separuh dari kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Nabi Yusuf ganteng apa? Ganteng. Makanya kalau punya anak namanya Nabi Yusuf, Yusuf namanya ya. Biar kata hitam Yusuf aja dah. Biar bagus. Ini Nabi Yusuf ini saking gantengnya nih, punya ibu angkat namanya Zulaikha. Zulaikha ini tinggal sehari-hari dengan Nabi Yusuf. Tapi namanya Zulaikha perempuan biasa yang gak kuat melihat orang ganteng. Akhirnya tergoda imannya, panggil itu Nabi Yusuf ke dalam kamarnya, dikunci pintunya, kunci. Setelah dikunci itu Zulaikha buka seluruh bajunya, dibuka. Yusuf dipanggil, Yusuf sini nak, sini nak. Nabi Yusuf lihat, ada perasaan suka manusiawinya, ada, tapi hawa nafsu Nabi Yusuf dirahmati Allah. Nabi Yusuf lari untuk tidak dikejar oleh Zulaikha, tapi Zulaikha malah mengejar. Akhirnya robek baju belakangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tanya bapak-bapak, kalau ngalamin kayak Nabi Yusuf diajak sama wanita yang cantik, kira-kira bapak-bapak lari apa nubruk, Pak? Pak, lari apa nubruk, Pak? Lari sambil nubruk ya, Pak? Lari sambil nubruk. Tapi itu gantengnya Nabi Yusuf hanya separuh dari kegantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua nih, ganteng Nabi udah nggak ada tandingannya. Yang kedua, akhlaknya Nabi. Ini akhlak Nabi. Makanya di dalam kitab Maulid Tiba, karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adapun Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling bagus-bagusnya wajahnya, ciptaannya, dan akhlaknya itu Nabi Muhammad SAW. Orangnya pemaaf. Bu, ibu mau masuk surga apa enggak? Syaratnya pemaaf. Susah apa enggak jadi orang pemaaf? Kalau ngomong gampang, iya. Tapi jadi orang pemaaf susah. Kita makan kadang-kadang jadi ambek. Benar? Dikit-dikit ngam. Tapi Rasulullah nih, Rasulullah, dengerin ceritanya. Shhh, jangan ngobrol, dengerin. Satu saat Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Orang mana dia? Orang Cipadu, bukan. Orang CM. Ini Abu Jahal ini kirim utusan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Bilang kepada Nabi Muhammad, saya sedang sakit keras, tolong dia jenguk saya. Datang, tok 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 tok. Muhammad ada salah. Dari siapa? Dari Abu Jahal. Emang kenapa dia? Dia sedang sakit keras. Oh baiklah, kalau begitu saya akan jenguk. Nih Nabi Muhammad nih, musuhnya sakit dijenguk sama Nabi. Kalau ibu-ibu kira-kira kalau orang yang ibu musuhnya sakit, ibu doain cepat mati ibu. Biar mampus kali. Nabi Muhammad enggak nih. Baiklah, saya akan jenguk Nabi Muhammad nih kalau Abu Jahal ini. Pas mau ke rumah Abu Jahal, malaikat Jibril kasih tahu, Muhammad jangan ke sana. Kenapa? Di depan kamu ada sumur. Ayo balik lagi. Rasulullah dengar malaikat Jibril balik lagi. Dari belakang rumah, dari dalam rumah, Abu Jahal lihat, oh ternyata Muhammad nggak jadi masuk. Akhirnya dia kejar Muhammad tunggu saya. Akhirnya itu Abu Jahal lupa dengan sumur buatannya sendiri. Akhirnya dia masuk ke dalam sumur alias nyung. Tahu nyung sabuk? Akhirnya tolong nih, semua tali disambung, nggak nyampe. Pakai tangga, nggak nyampe juga, karena ini bagian dari kuasa Allah. Apa kata Abu Jahal? Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Muhammad. Coba kita panggil itu Muhammad, suruh tolong saya. Datang lagi utusan. Tok. Muhammad. Ya, ada salam dari siapa? Dari Abu Jahal. Kenapa? Nyungsep. Minta ditolong sama engkau. Nggak ada yang bisa nolong kecuali engkau. Baiklah, ini Rasulullah datang lagi. Sudah sampai di depan sumur. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, ya Abu Jahal, kira-kira nih, kalau saya nolong kamu, kalau saya ngangkat kamu dari sumur, kira-kira kamu mau beriman sama Allah apa enggak? Mau beriman apa enggak? Kata Abu Jahal, apa kira-kira apa jawabannya? Nyantai mat, urusan iman belakangan, nyantai pokoknya. Yang penting tolong saya dulu. Akhirnya Rasulullah menolongnya, tidak perlu pakai tangga, tidak perlu pakai tali. Rasulullah ulurkan tangannya yang mulia, ditarik ke atas, sudah selamat itu Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kau memang tukang sihir yang hebat.
Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngalamin kayak Nabi Muhammad, yang enak Abu Jahal kita apa ini? Hah? Kalau saya tendang Bu. Itu Nabi Muhammad pemaaf. Pemaaf. Makanya Rasulullah ngajarin sama kita, la tahasadu, jangan kamu iri deng. Punya tetangga beli kulkas, jangan kepanasan. Ya Bu. Punya tangga beli mobil baru, jangan meriang. Ada di sini. Iya, ada tuh orang Amerika ini mah, tetangga beli kompor dia yang kepanasan, tetangga beli AC dia yang kedinginan. Maka Rasul katakan, la tahasadu, wahai orang Islam, jangan kalian iri dengki. Wala tabagadu, jangan marah-marahan sama tetangga. Betul? Kita tinggal satu wilayah, jangan marah-marahan. Urusan rezeki udah dibagi-bagi, la tabagadu, jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, jangan sekalian saling tidak menghormati. Jangan saling belakang-belakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu antara orang beriman bersaudara. Alhamdulillah. Bu, ibu bersyukur nggak sama Allah? Alhamdulillah. Tapi kata Rasul begini, la yaskurullah man la yaskurun nas. Ulangi lagi nih Bu, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ulangi lagi, orang nggak dianggap beriman yang sempurna kalau dia akhlaknya kurang rasa terima kasihnya kepada sesama manusia. Kenapa? Karena manusia akan menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Seorang suami tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih sama istrinya. Betul apa enggak? Bu, suami kita kurang dianggap bersyukur kalau dia tidak terima kasih kepada istri. Bagaimana cara seorang suami berterima kasih kepada istrinya? Yang pertama, dalam Al-Quran dikatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pertama, bergaulah dengan istri kamu dengan baik. Panggil dengan sebutan yang indah-indah. Rasulullah kalau panggil istrinya Siti Aisyah, ya Humaira, karena pipi Siti Aisyah merah-merahan ini, dipanggil sama Rasulullah, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu mau gak dipanggil kayak gitu sama suaminya Bu? Mau Bu? Misalnya ibu gemuk, ibu gemuk, wahai gemuk sini. Ya Bu, berkata yang bagus, wahai suami-suami, kalau kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah, hormati, cintai istri-istrimu. Setuju Bu? Kalau perlu kasih uang belanja yang cukup, yang banyak ya Bu. Kalau perlu semuanya pakai remote, baju ada remote-nya. Ya Bu. Sebab apa? Sebab uang yang disedekahkan untuk anak yatim, uang yang disedekahkan untuk memerdekakan seorang budak, uang yang kita pakai untuk fisabilillah, itu pahalanya enggak ada seberapanya daripada uang yang disedekahkan untuk keluarga kita. Makanya bapak-bapak kalau kasih uang belanja jangan secukupnya, selebar-lebarnya. Betul benar? Setuju apa enggak Bu? Ibu-ibu kalau dikasih duit sama suami 100.000, ibu bilang apa Bu? Alhamdulillah. Dikasih duit sama suami 5 juta bilang apa? Gedean alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, ciri suami yang berterima kasih kepada istrinya adalah dia bersabar karena istri itu capek kerjaannya. Karena istri itu, halo, terus ya, Bu, jadi istri capek apa enggak Bu? Pagi-pagi udah ngapain? Masak. Habis masak, apalagi mandi, bikin kopi, ya Bu. Udah gitu jam 8 udah selesai belum? Belum. Ngepel rumah, ngepel tuh. Tapi ibu digaji nggak sama suaminya? Iya. Makanya Rasul mengatakan, ma akraban nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa muhinun. Tidak ada laki-laki yang menghormati perempuan kecuali orang itu adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu. Nah, tadi udah laki-laki, sekarang ibu-ibu. Tidak dianggap ibu-ibu rajin ibadahnya kalau tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Betul? Bu, jangan kayak di kampung saya, kalau taat ada tanggalnya.
Hah? Giliran tanggal 1 bikin kopinya rapih, ada tatakannya, ada tutupnya, udah gitu ngomongnya sambil goyang-goyang. Papa, mau kopi apa cucu? Begitu, di kampung saya begitu. Giliran udah pertengahan bulan, tatakannya hilang. Giliran udah akhir bulan, semuanya hilang. Kata istrinya, bang, kalau abang mau bikin kopi tuh air termosnya ada, kopinya ada di warung, sendoknya ada, bikin dewek baik. Ada di barang sini? Ada apa enggak? Mana orangnya? Enggak ya bu? Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak? Nih, Rasulullah pernah bersabda begini. Rasulullah pernah bersabda begini. Saya ini. Saya iklan. Iklan, nggak apa-apa. Lanjut ya bu. Saya pernah diperlihatkan neraka oleh Allah. Sedang apa nih? Ya Allah, neraka diperlihatkan. Faro'aitu aksara ahliha an-nisa. Banyak penghuni nerakanya kebanyakan perempuan. Saya bingung nih. Yang banyak ngaji ibu, yang banyak ngapal Quran ibu. Coba saya tes sama bapak ya. Bapak-bapak sekarang ibu-ibu dulu. Terusin ayatnya ya Pak. Bu, terusin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pintar. Terus. Nah, sekarang bapak-bapak, ini bukti nih bapak-bapak jalan ngaji nih, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ada. Ya. Yang banyak ngaji ibu, yang banyak sedekah ibu, yang banyak masakin buat suaminya ibu, yang paling capek ibu. Tapi kenapa di neraka yang paling banyak ibu? Ternyata salah satunya ibu-ibu kalau lagi ngaji rapih pakaiannya. Besok nawar sayuran pakai kutang doang. Satu itu. Sahabat bertanya, ayakunna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur sama Allah? Enggak, bukan katanya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita-wanita masuk ke dalam neraka karena dia sering kufur nikmat sama suaminya, sering lupa sama kebaikan suaminya. Suaminya tiap hari cari duit, satu hari kosong nggak ada duit, itu istrinya marah-marah, sebel banget, buang malu, nggak pernah kasih kebahagiaan sama gua. Benar nggak bu? Tiap hari susah mulu kok. Ada nggak yang kayak begitu? Padahal tahunan itu suami cari duit, padahal tahunan itu suami nyiapin rumahnya atas nama istrinya, emasnya dibeliin buat istrinya. Sekali suami udah bawa duit, rumah emang ada kata kebaikan sama sekali buat pulang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Jangan ya bu, jangan ya. Jangan bu, seram. Yang kedua nih, kalau ibu mau terima kasih kepada suami, caranya kudu sering-sering dandan. Bu, berhias buat suami adalah ibadah. Jangan kalau lagi acara maulid cakep-cakep bener nih, bening-bening, pakai bedaknya 2 kilo, pakai lipstik hijau merah kuning semua ada. Giliran mau tidur sama suaminya pakai balsem doang. Ya Allah. Paling andalannya freshen. Itu suami pas nyium panas. Ya Allah. Bu, saingan banyak. Bener. Saingan banyak. Ada cabai-cabean, terong-terongan. Saingan banyak, makanya perhiasnya istri buat suami adalah ibadah. Tuh, makanya ibu-ibu dandan yang rapi. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau tidur, dia tanya dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, malam ini ada kepengen apa enggak anak saya?
Pak, suami istri kita suka kayak gitu apa Pak? Hah? Suka kayak gitu apa enggak? Ulangi. Kalau Siti Aisyah kalau mau tidur duluan, Siti Aisyah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kira-kira nanti malam ada keinginan apa enggak? Enggak, udah kalau bisa tidur duluan. Pak, kira-kira suami istri kita kayak gitu apa enggak, Pak? Kagak ya? Ya Allah, ya Bu. Makanya ibu-ibu, yang ketiga adalah sebagai tanda syukur kepada suaminya adalah selalu taat kepada suami. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Perempuan mana saja kalau dia sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan 30 hari, kemudian dia jaga kehormatannya, dia taat sama suaminya, dikatakan kepada wanita tadi, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Alhamdulillah. Syaratnya syaratnya mau Bu masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian nih, seorang pemimpin pun tidak dapat dikatakan dia bersyukur kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada rakyatnya. Betul? Kan kemarin tuh banyak demo nih, ya kan? Ini kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita doain mudah-mudahan akhlaknya pada bagus. Amin ya Rabbal. Pemimpin-pemimpin kita, rakyat lagi susah, pajak malah ditaikin. Iya, pajak malah ditaikin, dia malah joget-joget. Nah, akhirnya kejadian kayak gitu. Tapi kita rakyat kecil, jangan sampai kita diadu domba. Kita butuh pemimpin yang hebat, kita butuh tentara yang kuat. Mudah-mudahan negeri kita aman. Amin ya Rabbal. Dan terakhir, kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, amalkan amalan ini setiap hari. Mau Bu? Yang pertama, sering-sering kita membaca Gimana istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Boleh. Atau boleh pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka wa abu'u faghfirli firudzuka. Tiap hari 100 kali kita baca istighfar, astagfirullah, ya. Sebab apa? Bisa jadi kita ini susah karena dosa-dosa kita, ya Bu. Bisa jadi susah rezeki karena dosa-dosa kita. Makanya Rasul mengatakan, man lazimal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan membuatkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Alhamdulillah. Min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan ada jalan ketenangannya, ada jalan kesenangannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak kira-kirakan. Amalannya yang pertama, banyak baca istighfar. Mungkin dosa kita sama laki belum dihapus, ya Bu. Mungkin dosa kita sama bini belum dihapus. Mungkin dosa kita sama orang tua kita belum dihapus. Istighfar obatnya, banyakin baca istighfar. Kalau saya istighfarnya habis subuh bisa 1000 kali. Dosanya banyak soalnya. Ya, dosanya paling banyak. Yang kedua, sering-sering baca Quran. Jangan lupa setiap hari baca Quran, apalagi baca surat Al-Mulk setiap malam Jumat dan hari Jumat, apalagi bacanya setiap malam. Orang yang membaca surat Tabarok, maka dia terhindar dari azab kubur. Alhamdulillah. Kalau kita baca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat buat kita. Alhamdulillah. Dok, kira-kira ibu kalau satu hari berapa kali baca Al-Qurannya? Berapa juz? Juz melon apa juz mangga? Baca Al-Quran, ya Bu. Baca Al-Quran. Yang ketiga, sering-sering baca sholawat Nabi. Boleh 400 kali habis sholat isya, boleh 11 kali habis sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab segala sesuatu tanpa dibacakan sholawat, maka sesuatu itu tidak berkah. Doa tidak ada sholawat, doa itu tidak sampai kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna doa, sesungguhnya doa mauqufun, terhenti,
alladzi bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, illa an tusalliya ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali sudah engkau bacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang keempat nih, tadi yang pertama apa? Yang kedua baca Al-Qur'an, yang ketiga baca sholat, yang keempat setiap hari sedekah. Apa Bu? Sedekah. Walaupun sedekahnya cuma air minum, walaupun sedekahnya ngasih pengamen, walaupun sedekahnya ngasih tetangga. Rasul mengatakan idza tabahta marofatan fa'akfir ma'aha. Kalau kamu masak air banyak, kalau kamu masak sayur banyakin airnya. Wa ta'ahad jiranaka, bagi-bagi sama tetangganya. Apa yang dibagi kira-kira? Ya, sama dagingnya. Ya Bu, sedekah nih, bagi makanan, ya bagi-bagi makanan. Kemudian yang kelima, terus kita berakhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira kita senang nggak punya Nabi Muhammad? Kurang kompak, senang nggak kita punya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu rahmat Allah. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Datangnya belakang. Coba kalau kita datang duluan, meninggal duluan, kan lama nunggu dalam kubur. Benar-benar. Kalau sekarang meninggal, nggak terlalu lama nunggu hari kiamat. Alhamdulillah. Umur Nabi dulu umurnya panjang-panjang, benar? Panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad paling enggak antara 60-70. Maka sekarang yang udah umur yang 69 tahun 20 bulan, 12 bulan, siap-siap ya Bu. Tapi enak, umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek enak. Kenapa? Karena dunia ini susah. Benar apa enggak? Kalau udah umur 70 tahun udah capek. Makanya kasih sayang Allah, umur umat Nabi Muhammad enggak dikasih panjang-panjang, 70 tahun. Jangan lama-lama capeknya. Ya Bu, jangan lama-lama capeknya, karena meninggal pun adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah. Yang ketiga nih, bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kalau dulu umat-umat terdahulu ibadahnya berat-berat. Nabi Musa 50 waktu, kita hanya 5 waktu. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW dan terus pertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.